Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Afdila, yang kedua Nadila, yang ketiga Devika Adila Kirani, yang keempat Putri Sekarsari, dan yang kelima Kofifa Intan Nurfitriani. Pada mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah dengan dosen pengampu asisten Profesor Rindi Antika, MPD. Di video ini, kami akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke sejarah kurikulum, perlu kita ingat kembali apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sejarah kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Pada sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua lagi, yaitu pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Sedangkan pada sesudah kemerdekaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama pada Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila yang akan membahas tentang kurikulum pada zaman Belanda dan kurikulum pada zaman Jepang. Nah, yang pertama yaitu tentang kurikulum pada zaman Belanda. Pada kurikulum saat itu didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum. Sedangkan untuk budaya Indonesia sendiri tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, ada beberapa sistem pendidikan pada zaman Belanda. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Sama halnya dengan pesantren saat ini, hanya saja saat ini sudah banyak perkembangan dan kemajuan dari yang sebelumnya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan Belanda. Mengenai mata pelajaran yang diajarkan pada saat itu, terdapat 4 mata pelajaran yang diharuskan, yaitu membaca, menulis, bahasa, terutama bahasa Belanda, dan berhitung. Untuk sistem persekolahan terdiri atas 3 jenjang. Yang pertama, pendidikan rendah, terbagi lagi menjadi 2, yaitu sekolah Eropa dan sekolah Bumi Putra. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau menengah, dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan ini mempunyai kurikulum yang berbeda. Pendidikan rendah memiliki kurikulum yang sama dalam hal mata pelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis, bahasa, dan berhitung. Untuk kurikulum pendidikan menengah meliputi pelajaran fisika, matematika, kimia, geografi, biologi, bahasa Jerman, Perancis, dan bahasa Inggris, serta aljabar dan geometri. Sedangkan untuk pendidikan tinggi meliputi mata pelajaran pengetahuan alam, pertanian, botani, biologi, etnologi, dan menggambar. Dan ketiga yaitu sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikenal dengan pendiri organisasi Muhammadiyah. Nah, ada beberapa pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan barat. Perbandingan pelajaran agama pada sekolah itu berkisaran antara 10% sampai 15% dari seluruh kurikulumnya. Yang kedua, penerapan sistem pendidikan barat dalam lembaga pendidikan agama. Nah, sistem pendidikan barat dimaksud di sini adalah cara yang diterapkan di lembaga pendidikan kolonial Belanda dalam beberapa komponen pendidikan, sehingga melahirkan sistem pendidikan baru yang merupakan kompromi antara sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan tradisional. Yang kedua, ada Ki Hajar Dewantara dengan organisasinya yang bernama Taman Siswa. Organisasi ini mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia.
Ajaran kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan ini selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Pada perkembangannya, ajaran ini menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Selanjutnya, kurikulum pada zaman Jepang. Kurikulum pada zaman ini lebih banyak berisikan tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur melawan Asia Timur Raya. Untuk sistem pendidikan zaman Jepang, pendidikan lebih diarahkan untuk menyediakan prajurit yang siap berperang di Perang Asia Timur Raya. Penggolongan sekolah berdasarkan status sosial yang dibangun Belanda dihapuskan. Pendidikan hanya digolongkan pada pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah tinggi yang masing-masing 3 tahun, serta pendidikan tinggi. Sekolah rendah diganti namanya menjadi sekolah rakyat atau Kokumin-gakko. Sekolah menengah pertama diganti Soto Chukago, dan sekolah menengah tinggi diganti Koto Chukago. Hampir semua pendidikan tinggi yang ada pada zaman Belanda ditutup, kecuali Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan Sekolah Teknik Tinggi di Bandung. Baik, saya Afdila dengan NIM 203-02013. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang kurikulum pada Orde Lama, yaitu pada tahun 1947, 1964, dan juga 1952. Nah, untuk kurikulum 1947 dinamakan Lehrplan atau rencana pelajaran. Nah, kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak dan karakter. Adapun susunan atau struktur kurikulum, susunan dari rencana pelajaran 1947 sangatlah sederhana karena hanya membuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajaran. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah rakyat ada 16. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan, 1, mengunggulkan pendidikan yang berkonsep pada kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat. 2, memiliki fungsi strategis untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ini mengadopsi kurikulum di masa penjajahan, jadi sebelumnya, yaitu pada sebelum Orde Lama. Nah, sehingga lebih mudah dalam penyusunan kurikulum 1947. Untuk kelemahannya, pertama, 1, mengarah pada pola pendidikan penjajah karena sebelumnya itu diambil pada tahun sebelum Orde Lama. 2, lebih dominan pada ranah afektif dan belum berorientasi pada ranah kognitif dan psikomotor. 3, belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga tahun 1950 sehingga mengalami keterlambatan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Nah, kita lanjut ke kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya ini menunjukkan bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Jadi, guru itu mengajarkan hanya satu mata pelajaran. Jadi, nggak semuanya. Strukturnya yaitu 1, berpusat pada guru dan siswa yang ditetapkan sebagai objek yang mendapatkan informasi dari guru. 2, mata pelajaran berupa bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu bumi dan sejarah. Adapun kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, 1, mengarah pada sistem pendidikan nasional. 2, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Adapun kelemahannya, 1, belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
2. Materi pelajaran belum berorientasi masa depan karena diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. 3. Kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru. Nah, kurikulum 1964 dengan nama yang sama itu rencana pelajaran. Tujuannya itu, adapun isi dari kurikulum ini mengutamakan anak didik harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab. Adapun struktur kurikulumnya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Adapun kelebihan dan kelemahan, kelebihannya itu 1. Sudah mengembangkan anak kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Mengutamakan pengembangan potensi peserta didik. 3. Pendidikan yang bersifat praktis. Adapun kelemahannya, 1. Kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup seluruh sekolah atau mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. 2. Kurikulum ini belum integratif terhadap pengembangan budaya dan pengembangan persatuan dan kesatuan nasional. 3. Kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai Orde Baru yang terjadi pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 dari Pancawardhana ke Pancasila yang berfokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kelebihan dari kurikulum 1968 yang pertama, telah dikembangkan secara otonomi dan pedoman pendidikan daerah, diberi kebebasan dan semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada guru asal tujuan pendidikan dapat tercapai. Sedangkan kelemahan dari kurikulum 1968, yang pertama, muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Yang kedua, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Struktur kurikulum 1968 adalah pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dan jumlah mata pelajaran ada 10. Selanjutnya, kurikulum 1975 yang mempunyai pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Terdapat kelebihan pada kurikulum 1975. Yang pertama, memiliki orientasi pada tujuan. Yang kedua, mengarah pada pembentukan perilaku siswa. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menggunakan pendekatan psikolog. Yang kelima, menekankan efektivitas dan efisiensi. Dan kelemahan dari kurikulum 1975 yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dengan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, kurikulum ini berorientasi pada guru yang menjadi pusat pembelajaran. Selanjutnya, struktur kurikulum. Metode, materi, dan tujuan pengajaran kurikulum 1975 dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum 1984, mengutamakan pendekatan proses tapi faktor tujuan tetap penting.
Kelebihan dari kurikulum 1984 yaitu yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Yang ketiga, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Nah, kelemahan dari kurikulum 1984, yang pertama, ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. Yang kedua, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Struktur kurikulum 1984 atau sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Pada kurikulum 1994, menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kelebihan dari kurikulum 1994, yang pertama, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Sedangkan kelemahan dari kurikulum 1994, yang pertama, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran. Nah, struktur kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memerlukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum-kurikulum yang ada pada saat era reformasi. Ada 3 kurikulum yang ada saat era reformasi. Yang pertama yaitu kurikulum 2004, yang kedua kurikulum 2006, dan yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Yang pertama kita bahas tentang kurikulum 2004 atau yang biasa disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama yaitu pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa, student oriented. Yang ketiga, peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar. Yang keempat, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kelemahan dari kurikulum 2004 ini yang pertama yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena gurulah yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua yaitu konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kelemahan yang ketiga yaitu
paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang terakhir, pengembangan pembelajaran. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 2. Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. 3. Kompeten merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. 4. Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Lalu kurikulum yang kedua ada kurikulum 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang disebut kurikulum KTSP. KTSP memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu sekolah dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kedua, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, sekolah leluasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Yang keempat, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah, karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Kelemahan dari kurikulum 2006 ini yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan, daerah, dan wilayah setempat. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Devika Adila Kirani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai kurikulum di era reformasi pada tahun 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler
wajib pramuka meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Nah, kurikulum 2013 ini juga memiliki kelemahan, yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya, sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan, agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang memotivasi siswa agar kreatif. Yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat yaitu guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Yang terakhir yaitu beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Prinsip utama kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Dan aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian yang menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan untuk teman-teman semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, langsung aja kirim pertanyaan ke WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.